Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzaki Uramdani dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi web CMS yang saya bangun untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pengolahan informasi berbasis pemrograman script. Jadi proyek ini mencakup pembuatan front end yang responsif dan back end yang untuk pengelolaan data. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam webnya, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai database-nya dengan singkat. Jadi saya menggunakan database DBase kita dengan total 13 table. Sesuai instruksi soal, logika database ini dirancang agar seluruh konten bersifat dinamis. Ini ada table config web, menyimpan informasi identitas seperti nama web, slogan, dan alamat untuk header. Terus ada menu publik untuk artikel dan menu publik untuk mengelola navigasi menu secara otomatis. Kemudian ada tabel mahasiswa untuk menyimpan data akademik seperti NIM, LKS, dan poin DP. Kita mungkin langsung masuk ke dalam website-nya. Jadi sini ada dashboard publik, ada website UPJ, tentang aplikasi dan sebagainya. Jadi sesuai instruksi soal, di atasnya ada header, Cita UPJ, kemudian di bagian kirinya itu ada navigasinya, kemudian di tengah ada isinya atau konten artikelnya di tengah. Lalu di bagian kanan ada site-nya, dan yang terakhir yaitu di bagian bawah ada footer-nya. Terus untuk tampilannya, untuk tampilan kita mungkin di tampilan handphone terlebih dahulu. Nah, jadi di tampilan handphone seperti biasa header-nya di atas, namun navigasinya sekarang yang tadinya di kiri sekarang berada di atas. Kemudian dilanjutkan yang di bawah ada isinya, artikelnya. Lalu ada di sini bawahnya lagi ada site, kemudian yang terakhir ada footer-nya. Untuk bagian iPad atau tablet, di sini seperti biasa atas header. Tadi di handphone navigasi di atas, sekarang ada di bagian kiri samping dengan berdekatan dengan isinya yang berada di tengah, isi artikelnya. Kemudian untuk site-nya pindah ke bawah. Dan yang terakhir seperti biasa footer-nya ada di paling bawah. Mungkin kita masuk sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini sama ya tampilannya sebelum yang kita belum login. Sini ada tetap navigasi. Ini tampilan web, navigasi di sebelah kiri, tengahnya ada isinya, karena ada site. Ini kita langsung ke bagian ini aja, koordinator TA-nya. Karena disinilah fitur utamanya. Ini ada ya validasi proposal, kalau sidang ada validasi extend. Nah, ini untuk fitur utamanya. Jadi ada judul artikel, penulis, isi beritanya. Kalau tampilan dashboardnya seperti ini, jadi kita akan menambahkan beritanya. Mungkin ini kita tes aja. Ini deskripsi. Ini bagian CRUD-nya, root-nya. Admin biru. Lalu kita pilih filenya. Kemudian kita simpan data. Nah, di sini diberitahukan berita diterbitkan. Nah, sini langsung muncul berita terbarunya yang baru saya upload.
Dan sini kita bisa mengedit, kita tes, kita simpan data, kemudian sini data diperbaharui. Bisa juga untuk menghapus, kita hapus berita yang kedua contohnya. Nah, data berhasil dihapus. Kita lihat, kita cek dashboard. Nah, berita yang tadi yang sudah saya hapus hilang. Mungkin kita lebih pastikan lagi untuk tampilannya ya. Di bagian koor atau mahasiswanya sama aja. Kita di iPhone, di bagian handphone, nah sama aja. Jadi navigasinya tetap di atas, isinya di tengah, kemudian ada site dan footernya di paling bawah. Sama begitu juga untuk untuk bagian tablet atau iPad, ada navigasinya di kiri, kemudian ada berdekatan dengan kontennya, site-nya di bawah, dan terakhir ada footernya di paling bawah. Mungkin kita masuk ke penjelasan kodenya. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan kodenya. Nah, oke, jadi sini kita punya beberapa file. Ini kita pertama-tama kita masuk ke koneksi.php. Sesuai instruksi soal, file ini murni berisi konfigurasi koneksi ke MySQL menggunakan MySQL Connect. Saya mendefinisikan host, user, password, dan nama database yaitu dbsita. Terdapat juga fungsi DAI untuk menangani jika koneksi gagal. Kemudian kita masuk ke indeks PHP. Nah, di bagian atas saya menggunakan session start untuk manajemen login dan menyertakan file koneksi. Saya melakukan beberapa query database untuk menarik data secara dinamis agar sesuai dengan instruksi soal bahwa semua informasi harus bersumber dari database. Di sini saya menarik data konfigurasi web untuk header dan footer, menu navigasi, artikel di bagian tengah, serta deadline dan dokumen di bagian side kanan. Kode ini menggunakan Bootstrap 5 untuk tampilan dan icon dari Bootstrap icon agar terlihat lebih modern. Kemudian kita masuk ke dashboard. Di sini ada dua, ada dashboard mahasiswa dan dosen. Kita masuk ke dashboard mahasiswa terlebih dahulu. Saya menampilkan data spesifik mahasiswa seperti total SKS dan poin JSDP, sedangkan pada dashboard dosen PHP terdapat logika untuk menghitung statistik seperti jumlah bimbingan, pending atau proposal, dan berdasarkan peran user tersebut apakah sebagai dosen, koordinator, atau sebagai penguji. Kemudian kita masuk ke style CSS. Untuk tampilan tablet lebarnya 768 pixel. Kita search dulu. Nah, ini dia. 768 hingga 1200 pixel untuk tampilan tablet. Saya mengatur layout menggunakan Firebox dan grid, menu navigasi mengambil porsi 30%, artikel 68%, dan bagian aside dipindahkan ke bawah dengan sistem grid 3 agar tetap terbaca dengan baik di layar iPad atau tablet. Sedangkan untuk tampilan smartphone di bawah 768 semua elemen dipaksa menjadi full white atau 100%. Elemen yang tadinya bersampingan akan bertumpuk secara vertikal, stacking agar navigasi tetap nyaman dilakukan dengan satu jari saat di handphone. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.